Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab 2 Tawarikh, salah satu kitab sejarah perjanjian lama, dan kita telah mencapai pasal ke-15 dan juga pasal ke-16. Kami berhenti di episode terakhir dengan Asa, Raja Saleh yang baik, yang berada dan berdiri di sisinya Tuhan, dan Tuhan dapat melakukan pekerjaan besar melalui dia. Hari ini kita akan mengetahui reformasi yang dilakukan Asa dan akhir zaman Asa sang raja. Izinkan saya di awal episode menyambut tamu saya di studio, hamba Tuhan Insinyur Esam Khalil. Selamat datang Insinyur Esam. Selamat datang. Sebuah kehormatan. Tuhan menjagamu. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Esam, dikatakan dalam pasal 15, sekarang roh Allah menghinggapi Azaria anak Odet, dan dia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarkan aku, Asa, dan semua Yehuda dan Benyamin. Tuhan menyertai engkau saat engkau bersamanya. Jika engkau mencari dia, dia akan ditemukan oleh engkau. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, dia akan meninggalkanmu. Sudah lama Israel tidak memiliki Allah yang benar, tanpa seorang imam pengajar dan tanpa hukum. Tetapi ketika dalam kesusahan mereka berpaling kepada Tuhan Allah Israel dan mencari dia, dia ditemukan oleh mereka. Dan pada waktu itu tidak ada kedamaian bagi orang yang keluar maupun bagi orang yang masuk, tetapi kekacauan besar menimpa semua penduduk negeri itu. Jadi bangsa dihancurkan oleh bangsa, dan kota oleh kota. Karena Tuhan menyusahkan mereka dengan setiap kesulitan. Tetapi kamu jadilah kuat dan jangan biarkan tanganmu lemah, karena pekerjaanmu akan dihargai." Dan ketika Asa mendengar kata-kata ini dan ramalan Nabi Odet, dia memberanikan diri dan menyingkirkan berhala-berhala yang menjijikkan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang telah direbutnya di pegunungan Efraim. Dan dia memulihkan mezbah Tuhan yang ada di depan serambi Tuhan. Kemudian dia mengumpulkan semua orang Yehuda dan Benyamin dan orang-orang yang tinggal bersama mereka dari Efraim dan Manasye dan Simeon, karena mereka datang kepadanya dalam jumlah yang besar dari Israel ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya menyertai dia. Jelas di sini bahwa ada sebuah peringatan dari nabi ini, Azaria bin Odet. Dan Asa menanggapi peringatan itu dan mulai mengambil prosedur reformasi. Bagaimana prosedur reformasi? Dan peran firman Tuhan dalam reformasi dan kebangunan rohani. Dia hanya menyuruhnya untuk melihat sejarah dan belajar dari umat sebelumnya mengapa mereka gagal. Mereka memiliki masalah besar, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Jadi tidak adanya hukum atau firman Tuhan yang memberitahu kita siapa Tuhan itu dan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Imamat berarti mendekat kepada Allah. Jadi Anda tidak bisa mengenal Tuhan atau mendekatkan diri padanya. Mengapa? Karena Anda tidak membuka Alkitab. Anda tidak memberi firman Tuhan otoritas atas hidup Anda. Jadi Azaria ingin beritahu bahwa inilah alasan kegagalan 2 generasi sebelumnya sebelum Asa. Dan dia mungkin juga ingin menunjukkan pada saat Salomo juga gagal mengikuti hukum Tuhan yang telah dia ikuti pada awalnya. Asa dan bangsanya memiliki reaksi positif yang bagus bahwa ketika mereka mendengar ramalan Odet sang nabi, mereka menganggap kata-kata ini berasal dari Tuhan. Dan itulah reaksi yang Tuhan tunggu untuk kita lakukan terhadap firman-Nya ketika kita mendengarnya, kita menerapkannya. Bukan untuk mendengar dan mengagumi dan mengatakan bahwa itu baik karena firman Tuhan itu baik. Tetapi jadilah pelaku Ya, firman. bukan hanya pendengar saja, menipu diri sendiri. Hari ini kita berada dalam masa di mana kita mengevaluasi perkataan dengan keindahan dan kuasanya untuk meminta perkataan baru, perkataan besar, dan perkataan yang kuat. Tapi pertanyaannya, apa pengaruh perkataan ini terhadap hidup Anda? Pertanyaannya, apakah mereka mengambil dan menerapkan kata-kata ini ketika mereka mendengarkannya? Dia memberitahu Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia, dan mereka berkata bahwa mereka bersama Tuhan. Tapi bagaimana kita menerjemahkan kita bersama Tuhan dengan berserah diri, mendisiplinkan dengan membawa diri kita
kembali pada firman, dan hasil dari kembalinya mereka pada firman adalah awal dari kebangunan rohani. Dan inilah salah satu kebangunan rohani yang paling indah dalam kitab ini, yang berisi 5 kebangunan rohani seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Ini adalah yang pertama di mana umat kembali kepada Tuhan dengan hati mereka setelah masa-masa sulit dan setelah mereka jauh dari Tuhan untuk waktu yang lama. Jadi dapat dikatakan firman Tuhan memiliki peran dalam kebangunan rohani. Berpegang teguh pada firman dan kembali padanya dan mendengarkannya. Jika saya dan mengatakan juga bahwa firman menerapkan. memiliki peran besar dalam pembangunan rohani. Ya. Langkah kedua setelah itu ada di ayat 10, maka berkumpullah mereka di Yerusalem pada bulan yang ketiga, pada tahun ke-15 dari masa pemerintahan Asa. Dan mereka mempersembahkan kepada Tuhan pada saat itu 700 ekor lembu dan 7.000 ekor domba dari jarahan yang mereka bawa. Ayat 12, kemudian mereka membuat perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati mereka dan dengan segenap jiwa mereka. Dan siapapun yang tidak mau mencari Tuhan Allah Israel harus dibunuh, baik kecil maupun besar, baik laki-laki maupun perempuan. Intensitas dalam melaksanakan masalah pengembalian bersama kepada Tuhan. Apa yang Anda lihat dalam hal ini sebagai salah satu faktor kebangkitan? Dengan saudara ya, terkadang orang mendengar Alkitab dan mengatakan bahwa ceramah ini bagus. Tapi kami mulai memasukkan interpretasi manusia untuk meringankan ceritanya. Seperti kita mulai membahas, harafiah atau tidak ketika Alkitab berkata jika matamu menyesatkan engkau cungkilah. Tidak saudaraku, tidak masuk akal jika Tuhan ingin mencungkil mata kita, tentu itu tidak harafiah. Tapi saat kita mulai berdebat dan berputar di lingkaran ini, Untuk berkompromi dan berdebat apakah dia bermaksud harafiah atau tidak, perintahnya jelas. Jika ada sesuatu yang perlu disingkirkan dan membutuhkan ketegasan, jadi saya harus tegas terhadap segala jenis dosa dan setiap jenis kejahatan dan juga dengan setiap bentuknya. Jadi Tuhan tidak ingin daerah abu-abu. Benar. Entah putih Benar. atau hitam. Apa bahaya dari wilayah abu-abu dalam kehidupan rohani? Aslinya Tuhan tidak berwarna abu-abu. Maksud saya menurut Tuhan begitu Anda memasuki area abu-abu, Anda berada di area hitam. Jadi Anda menipu diri sendiri bahwa Anda tidak jauh dari Tuhan. Tapi pada saat yang sama, Anda tidak dekat dengannya. Semua orang yang memegang tongkat di tengah, saya akan mengingatkan Anda tentang seseorang yang melakukan itu, misalnya Lot. Ketika dia memindahkan tendanya sejauh Sodom di kota-kota daratan, ngomong-ngomong dia tidak masuki Sodom pada awalnya. Seolah ingin memegang tongkat di tengah-tengah, seolah dia mengatakan jika saya ingin bersekutu dengan paman saya, Abraham di sini, atau jika saya ingin memasuki Sodom di sana, ketika dia memegang tongkat tengahnya, tongkat itu miring tangannya, dan dia memasuki Sodom dan dia menjadi salah satu orang besar di Sodom. Jadi area abu-abu selalu cenderung ke hitam dan bukan ke yang putih. Yaitu langkah selanjutnya setelah area abu-abu adalah hitam dan bukan putih. Malaikat gereja di Laodikia, jadi karena kamu suam-suam kuku dan Atau tidak dingin panas. atau panas, Aku akan memuntahkan kau memuntahkanmu. dari mulutku. Ya, benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Silakan. Kita tahu bahwa karakter Tuhan atau sifat Tuhan adalah kasih. Tuhan mengasihi. Jadi bagaimana dia setuju tentang pembunuhan? Memang, bagaimana Tuhan menyetujui pembunuhan? Mereka sepakat bahwa siapapun yang tidak akan berpaling kepada Tuhan harus dihukum mati, baik kecil ataupun besar. Bagaimana Tuhan setuju dengan membunuh dan itu disebut era kebangkitan? Sederhananya saya ingin katakan bahwa kasih Tuhan tidak berarti bahwa dia mentolerir kejahatan atau bahwa dia toleran terhadap kejahatan. Demonstrasi terbesar dari kasih Tuhan adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia Telah telah memberi. Dia bukan hanya mengampuni tanpa pamrih. Tidak, ia mengadukan anak tunggalnya yaitu ia harus menghukumkan dosa atas pribadi putra tunggalnya sehingga dia mati dan menyatakan cintanya dan pada saat yang sama dia tidak melepaskan keadilannya. Jadi cinta dan keadilan tidak bertentangan satu sama lain sama sekali. Kisahnya di sini adalah bahwa Allah bertindak sebagai hakim yang adil. Mengeksekusi putusannya yang adil atas banyak bangsa karena ketertinggalan mereka dan karena kehukuman kesalahan mereka telah digenapi. Jadi hasilnya adalah dia menghukum mati mereka. Dan sebagaimana Tuhan adil terhadap bangsa-bangsa, dia juga adil terhadap umatnya. Jadi umat ini telah mencapai titik kejahatan itu. Tuhan tidak bisa mentolerirnya lagi. Itulah sebabnya dia mengizinkan atau menerima bahwa hidup mereka akan berakhir karena jika kejahatan mereka meningkat lebih dari itu, mereka akan merusak seluruh negeri dan semua orang di sekitar mereka. Dan itu adalah otoritas Tuhan. Itu adalah otoritasnya dan tidak Benar. ada kontradiksi antara kasih dan keadilannya. Saat kita masuk ke pasal 16, kita menemukan prosedur lain yang dilakukan Asa di hari-hari terakhirnya. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, Baasya Raja Israel datang melawan Yehuda dan membangun Rama, agar tidak ada yang dibiarkannya keluar ataupun masuk ke Asa Raja Yehuda. Kemudian Asa membawa perak dan emas dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari istana raja, dan mengutus kepada Ben-Hadad Raja Aram yang tinggal di Damsyik dengan pesan, biarlah ada perjanjian
antara kamu dan aku seperti yang terjadi antara ayahku dan ayahmu. Aku telah mengirimmu perak dan emas. Ayo langgar perjanjianmu dengan Baasya Raja Israel sehingga dia menarik diri dariku. Jadi Ben-Hadad mengindahkan Raja Asa dan mengirim para kapten pasukannya melawan kota-kota Israel. Mereka menyerang Ijon dan Abel, Maim, dan semua kota penyimpanan Naftali. Sekarang terjadi ketika Baasya mendengarnya, dia berhenti, membangun Rama dan menghentikan pekerjaannya. Lalu Raja Asa merebut seluruh Yehuda dan mereka mengangkut batu dan kayu Rama yang digunakan Baasya untuk membangun. Dan bersama mereka, dia membangun Geba dan Mispa. Jelas di sini bahwa dia mulai mundur dari berpegang teguh kepada Tuhan. Dan dia beralih ke kekuatan lain, bukan Tuhan. Bagaimana ini merupakan salah satu alasan jatuhnya kerajaan Asa. Itu bukan mundur, tapi berpaling darinya. Berpaling darinya. Ya, berpaling dari Tuhan bukan berarti saya mempercayainya 100%, tapi saya mempercayainya hanya 70%. Tidak, itu percaya Tuhan 100%, tapi sekarang saya tidak percaya Tuhan dan saya percaya orang lain. Jadi, berpaling 100%. Berpaling 100% darinya ke sisi lain sepenuhnya. Dan hal yang sangat aneh adalah tantangan kali ini lebih kecil dari sebelumnya. Terakhir ada pasukan 1.000.000 orang dan orang kejam seperti Zera, orang Ethiopia, tetapi kali ini dia mengenal mereka dengan sangat baik dan tahu bahwa Tuhan berkali-kali membuat mereka menang atas umat ini. Dan meskipun umat ini adalah saudara yang dekat dengan mereka, muncul sebagai semacam kontroversi dari iblis kepada umat yang kembali kepada Tuhan. Dalam kebangunan rohani dan ngomong-ngomong ini sangatlah normal. Saya harus mengharapkan tantangan dan perang setelah kebangunan rohani. Siapa yang bertanggung jawab atas pertempuran itu? Peperangan bukanlah milik mereka sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Pertempuran bukanlah milik kita, itu adalah milik Tuhan. Sepanjang aku lelah dan menghadapi perang demi Tuhan, oleh karena itu Tuhan bertanggung jawab atas saya dalam hal ini sepenuhnya. Tapi di sini Asa mengingat salah satu cara lamanya dan mencoba mencari bantuan dari salah satu kenalan lama ayahnya. Meskipun dia tahu bahwa Tuhan tidak senang dengan ayahnya, dia tahu betul itu. Karena dia berontak melawan ayah dan ibunya. Setelah itu ketika dia mencegah ibunya menjadi seorang ratu, dia tahu bahwa generasi sebelumnya tidaklah menghormati Tuhan, tapi dia berpikir untuk menggunakan metode ayahnya dan membuat perjanjian dengan orang lain. Pikiran spiritual hanya akan mengatakan bahwa ini bukan metode efektif dan dia memiliki metode yang efektif yang telah dia coba dan hasilnya 100% luar biasa. Namun dia mundur dari masalah ini dan terlebih lagi ketika Tuhan mengutus seseorang untuk menegurnya, dia tidak menyukai pesannya dan mengatakan kepadanya, "Siapa Anda sehingga berbicara padaku seperti itu?" Pergilah, dia tidak siap untuk menerima teguran. Siapa yang diutus Tuhan untuk menegurnya? Hanani sang Apa yang peramal. dikatakan padanya? Dia mengatakan kata-kata yang luar biasa ini, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Ini berarti bahwa Tuhan akan menyerahkan kepadanya terlebih dahulu. Dari awal? Dari awal, ya. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangatlah banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Dengarkan ayat yang bagus ini. Ayat yang sangat bagus. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Jadi apa yang ingin dia katakan? Orang yang hatinya setia kepada Tuhan bukan berarti dia tidak berbuat dosa, tetapi dia tidak pergi ke orang lain. Berpegang teguh pada Atau Tuhan. mencari orang lain. Dia tidak mencari Tuhan dan orang lain yang bersamanya. Tapi dia hanya mencari Tuhan dan matanya hanya tertuju padanya. Maka hasilnya akan menjadi karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Itu sebabnya dia memberitahukan penilaian Tuhan kepadanya. Dia mengatakan kepadanya, dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab hal itu mungkin sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Simak reaksi Asa, maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu sehingga ia masukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Apakah Anda tahu juga apa yang dia lakukan juga? Karena ini datang untuk memperingatkannya dengan firman dari Tuhan dan apa yang ia lakukan terhadapnya. Tapi ia di luar kendali. Anda tahu ketika Anda tidak berada dalam posisi spiritual yang Dia benar, di luar kendali. dia sangat marah dan lenyap melakukan kesalahan. Oke. Saya ingin katakan pada semua orang yang menyebabkan masalah bagi saudara-saudaranya dan melihat bahwa semua orang salah dan menyinggung semua orang di sekitarnya. Anda tidak istirahat dan tidak cukup rehat. Diam dan bertanggung jawab atas dirimu. Karena kemungkinan besar ada masalah Anda dan Tuhan, bukan antara Anda dan saudara Anda, dan Anda harus menghadapinya. Oke, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Silakan.
Saya punya pertanyaan. Sejujurnya saya bertanya-tanya tentang kehidupan Asa yang penuh kebangkitan rohani tapi tiba-tiba terjadi kemunduran. Jadi sebagai orang percaya, status spiritual saya mungkin baik lalu tiba-tiba saya jatuh ke dalam dosa. Jadi apa yang bisa saya lakukan agar tidak jatuh seperti itu? Sungguh ini adalah situasi yang membingungkan dari atas ke bawah. Jadi, jaminan apa yang kita miliki? Perbedaan besar yang membuat Asa jatuh dari atas ke bawah adalah saat ketika dia berpikir bahwa dia dapat melupakan sesuatu yang baik tanpa Tuhan. Kemerdekaan Tuhan. Terpisah dari Tuhan atau bukan hanya terpisah dari Tuhan. Dia bahkan tidak mengatakan bahwa dia terpisah dari Tuhan. Tapi dia merasa bahwa dia tidak membutuhkan Tuhan. Momen ketika saya berpikir bahwa saya bisa melakukan sesuatu sendiri adalah momen kejatuhan. Itulah sebabnya selama aku berpegang teguh pada Tuhan, selama aku dekat dengannya, selama aku merasakan kelemahanku, sebenarnya kita perlu belajar merasakan kelemahan kita. Dan bahwa kita bukan apa-apa tanpa Tuhan, seperti yang dikatakan penyanyi itu. Saya bukan apa-apa tanpa Tuhan. bukan siapa-siapa, jadi Tuhan pegang tanganku dan tuntun aku ke jalanmu. Selalu hal yang beri kita jaminan adalah bahwa aku tidak akan meninggalkanmu Tuhan, aku tidak dapat hidup tanpamu baik saat aku baik maupun saat aku jahat, aku hanya milikmu, aku tidak akan mengalihkan mataku pada yang lain, aku tidak akan berbicara dengan orang lain atau mencari hal yang lain. Berpegang teguh pada Tuhan menjamin kita tidak akan jatuh dan itu adalah yang benar. Dan hal yang aneh adalah dia menjadi keras kepala dalam hal ini, yaitu mata seseorang mungkin sekali berpaling dari Tuhan. Kemudian Tuhan akan menarik perhatian dengan himne, syair, khotbah seorang berbicara kepadanya. Jadi dia akan kembali, tapi Asa menjadi keras kepala. Dan masalah keras kepala menambah masalah dan menggandakannya karena keras kepala dengan Tuhan adalah hal yang sangat sulit. Ini persis seperti menyembah berhala, jadi semoga Tuhan memberi kita kasih karunia agar tidak jauh darinya. Dan jika itu terjadi dan kita menjadi jauh dari Tuhan, agar dia membangunkan kita, agar kita kembali dan berjalan bersamanya dan menyelesaikan perjalanan bersamanya, dan itulah jaminan kita bahwa kita menyelesaikan perjalanan bersamanya. Bayangkan seseorang mengatur alarmnya untuk membangunkannya pada waktu tertentu. Lalu, ketika alarm berbunyi untuk membangunkannya, dia menjadi kesal dengan alarm tersebut. Dan dia membuangnya. memecahkannya. Dia tidak ingin hal itu membangunkannya. Padahal dia ingin bangun. Mengapa Anda mengaturnya? Mengapa Anda membenci suaranya? Itulah yang terjadi. Nabi pergi ke Asa dan mengatakan kepadanya kata-kata keras dan bahwa akan ada penghakiman sebagai akibat dari dosanya. Dia marah dengan keputusan Nabi itu dan memenjarakan Nabi. Saya ingin mengatakan bahwa ketika kata-kata menegur kita, ketika firman Tuhan menegur kita, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap firman ini? Menjadi rendah hati. Apa bahayanya jika saya mengabaikan firman? Karena di sini dia mengabaikan Nabi dan memenjarakannya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Hasilnya adalah dia membawa dirinya sendiri pada kehancuran dan sayangnya itulah yang terjadi pada Asa. Saudara Esam, saya tidak bisa meninggalkan Asa tanpa menyebutkan itu sebelum hidupnya berakhir. Dia sakit. Ketika dia berkata di ayat 12, dan pada tahun ke-39 pemerintahannya Asa menjadi sakit pada kakinya dan penyakitnya parah. Namun dalam penyakitnya dia tidak mencari Tuhan tetapi para tabib. Kata-kata ini untuk dibingkai dan kita harus diperingatkan oleh ini. Saya memiliki 2 komentar penting tentang topik ini. Lanjutkan. Hal pertama adalah Tuhan tidak terlalu peduli untuk memberitahu kita bahwa dia sakit di kaki atau tangannya atau di mana tepatnya. Kecuali dia memiliki makna spiritual. Tentu. Jadi makna spiritual sangat sederhana, kaki berarti tingkah laku. Perilaku. Jauh dari Tuhan membuat perilaku saya rusak. Engkau akan mengenal mereka dari buahnya. Tak ada debat tentang ini. Sehingga ditunjukkan dalam tingkah lakunya seolah-olah dia adalah seorang raja atas umat Allah dan seorang pemimpin. Tetapi perilakunya mulai ditunjukkan sebagai perilaku yang cacat. Hal kedua yang ingin saya komentari adalah bahwa namun dalam kesakitannya itu tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Beberapa orang mungkin salah paham tentang ayat ini dan berpikir bahwa tidak benar mencari tabib dan mencari Tuhan saja. Menurut ayat ini, tapi ayat ini tidak mengatakan demikian. Kita telah membahas sebelumnya bahwa kita harus melihat setiap ayat dalam konteks karena penyakit itu adalah penghakiman dan penghakiman tidak Dengan dicabut oleh para pertobatan. dokter, tapi oleh Tuhan dengan pertobatan sejati dan kembali kepada Tuhan. Jadi masalahnya bukan pada dokter, masalahnya di sini adalah bahwa Tuhan mengizinkan penyakit ini karena dia ingin membawa Asa kembali padanya, tapi dia tidak kembali pada Tuhan. Dia menolak untuk kembali pada Tuhan dan tidak setuju pada Nabi dan bertobat seperti yang dia lakukan suatu hari ketika dia pergi mencari seseorang selain Tuhan untuk membuatnya menang atas musuhnya. Dia datang ke orang lain selain Tuhan untuk menyembuhkannya dari penyakit yang diizinkan Tuhan. Tidak ada kesembuhan. Tapi mengenai obat-obatan dan semua penyembuhan, Alkitab dalam Perjanjian Baru banyak berbicara tentang tabib dan tentang umat yang pergi ke tabib, dan kita mendengar tentang obat-obatan yang dibicarakan Rasul Paulus kepada Timotius. Murid dan seterusnya tidak ada masalah sama sekali dengan obat itu sendiri, tapi masalah dalam cerita ini di sini diringkas bahwa ini adalah pukulan penghakiman dari Tuhan, masalah yudisial yang tidak memiliki solusi kecuali bahwa ia kembali kepada Tuhan. Akhir yang buruk bagi seseorang yang mulai dengan baik. Sayangnya, Meskipun dia memulai dengan baik tetapi berakhir dengan buruk. Tetapi setelah dia meninggal, ayat 14, mereka menguburkannya di kuburannya sendiri yang telah dibuatnya untuk dirinya sendiri di kota Daud. Dan mereka membaringkannya di tempat tidur yang penuh dengan rempah-rempah dan berbagai bahan disiapkan dalam campuran salep.
Mereka membuat pembakaran yang sangat hebat untuknya. Jelas bahwa itu adalah adegan yang terhormat meskipun itu adalah sebuah akhir yang tragis. Dia Apa yang Anda lihat adalah di dalamnya? Tuhan. Atas segala kasih karunia dan kita telah sepakat dari awal kitab ini bahwa kita terfokus Tuhan dan kasih karunia-Nya dan bukan manusia dalam tanggung jawabnya. Jadi dia ingin katakan bahwa dia tidak melupakan hal-hal baik yang dia lakukan di awal. Meskipun dia menilai dirinya dengan perjalanan yang konyol dan mencapai status yang seharusnya tidak dia capai, tapi Tuhan akan tetap mengasihi semua hal indah dalam diri orang ini. Jadi dia ingin mengatakan bahwa dia menghormatinya untuk bagian di mana dia menghormati Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa berhutang kepada siapapun. Jadi dia membalasnya dengan menghormati dalam kematian, bahkan jika dia mati di bawah disiplin. Saya pikir hal yang sama terjadi pada Simpson. Benar. Roh Tuhan mulai menggerakkan dia antara Zorah dan Estaol. Tapi dia berpaling dari jalan ini dan melakukan apa yang benar di matanya. Dan ketika dia mati, dia dimakamkan di antara Zorah dan Estaol. Tuhan tidak seperti kita. Ketika Anda lakukan sesuatu yang salah dengan saya, semua hal yang baik Anda lakukan sebelumnya terhapus. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Dia sangat saleh. Setiap kesalahan memang ada harganya. Tapi jika Anda telah melakukan sesuatu yang baik sebelumnya, dia tidak akan pernah melupakan hal-hal yang baik yang telah Anda lakukan. Jadi menurut Allah, perbuatan baik itu tidak akan menghapus perbuatan buruk. Dan Menghapus perbuatan yang buruk baik. tidak menghapus perbuatan Benar. baik. Semua ada upahnya di mata Tuhan. Benar. Terima kasih Saudara Esam. Tuhan berkati. Kita rangkum episode ini bersama Silakan. para hadirin. Seperti yang telah kita pelajari, bagaimanakah peran besar firman Tuhan dalam kebangunan dan kebangkitan rohani? Kita telah memahami bahwa kembali ke firman Tuhan dan berpegang teguh kepadanya dan menerapkannya tanpa kompromi selalu merupakan awal dari kebangkitan. Dan firman Tuhan memiliki peran utama dalam kebangunan rohani karena ia membuat kita tahu siapa Tuhan itu dan itu mendekatkan kita kepadanya. Kita juga mengerti makna firman Tuhan. Apa kata-kata penghakiman yang dikatakan Hanani sang peramal kepada Asa? Hanani sang peramal memberitahu Asa bahwa karena dia mengandalkan Raja Aram dan tidak mengandalkan Tuhan, maka Raja Aram telah lolos dari tangannya. Dan dia mengatakan bahwa akan ada perang dalam hidupnya selama masa pemerintahan Asa, mulai dari saat Hanani mengumumkan keputusannya. Dan apa reaksi Asa terhadap hal itu? Bukannya ditegur dan kembali dari jalan yang salah, malah sebaliknya. Dia memenjarakan Hanani dan menyakitinya. Dan dia menolak untuk merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Esam. Kita akan lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, kata Alkitab, karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk menunjukkan dirinya kuat atas nama orang-orang yang setia hatinya kepadanya. Dan prinsip agung ini memberitahu kita bahwa Tuhan selalu ada di sisi orang-orang yang menaruh kepercayaan mereka kepadanya. Kuasa Tuhan bekerja bagi mereka yang percaya kepadanya. Kekayaan Tuhan adalah bagi mereka yang menaruh kepercayaan mereka kepadanya. Dan berpisah dari Tuhan adalah awal dari kehancuran. Memerdekakan diri dari Tuhan adalah awal dari kehancuran. Bukankah Allah yang telah berkata kepada malaikat jemaat Laodikia, karena Anda berkata, saya kaya, telah menjadi kaya dan tidak membutuhkan apa-apa, dan tidak tahu bahwa Anda celaka, sengsara, miskin, buta, dan telanjang. Setiap orang yang terlepas dari Tuhan sedang berbaring dalam jebakan untuk dirinya sendiri dan memasang jerat untuk dirinya sendiri. Pertanyaan episode hari ini, apakah penyebab kemunduran Asa, raja yang baik dan jujur dari atas ke bawah? Pertanyaan episode hari ini, apakah penyebab kemunduran Asa, raja yang baik dan jujur dari atas ke bawah? Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan menyertai. انت مش للذكريات او لمجد راح وفات او لفرحة دوم ثواني او دقايق او ساعات. انت مش للذكريات او لمجد راح وفات او لفرحة دوم ثواني أو دقايق أو ساعات. أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي، أنت تقدر، أنت صخرة، أنت ملجأ، أنت فوق حد التصور. أنت أقوى، أنت أعظم، انت حي وانت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت مش افكار جميلة او حماسة للشباب او كلام
يقبل في مواجهة الصعاب. انت مش أفكار جميلة أو حماسة للشباب، أو كلام بيدوب ويقبل في مواجهة الصعاب. انت أقوى، انت أعظم، انت حي وانت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت أقوى، انت أعظم، انت حي وانت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت مش بعيد هناك او لوحدك في سماك، انت مجدي في وسطنا، سور حماية من الهلاك. انت مش بعيد هناك او لوحدك في سماك، انت مجدي في وسطنا، سور حماية من الهلاك. انت أقوى، انت أعظم، انت حي انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت أقوى، انت أعظم، انت حي انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت مش ناسي الوعود، تدي موسم للحصاد، وتعوضنا عن السنين اللي ضيعها الجراد. انت مش ناسي الوعود، تدي موسم للحصاد، وتعوضنا عن السنين اللي ضيعها الجراد. انت أقوى، انت أعظم، انت حي انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت أقوى، انت أعظم، انت حي انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.